Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan, apa kabarnya? Haleluya, berkat Tuhan buat saya luar biasa. Mari datang kepada Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini. Hampiri Dia, percayalah ada kemenangan di tempat ini. Haleluya. Ketika kita buka hati, kita buat Roh Kudus, Dia menjamah, Dia hadir, Dia melawat, bahkan memulihkan, bahkan menyatakan kemenangan di tempat ini. Di dalam hadirat Tuhan kita disatukan. Meskipun kita terpisah dengan jarak dan waktu, tetapi percayalah Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Rohnya siap untuk menjamah dan melawat setiap kita. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau ada di sini. Ya Roh Kudus, jamalah kami Roh Kudus. Urapilah kami Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang layak untuk dipuji. Bagimulah hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada saat ini Tuhan kami datang, kami rindu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami percaya Tuhan, meskipun kami dipisahkan dengan jarak, tetapi kami dipersatukan di dalam hadirat Allah, di mana kami dapat memuji dan menyembah Engkau. Dan kami yakin Tuhan, hadirat Allah, Roh Kudus bekerja dan berkarya di tengah-tengah kami, mendatangkan kemenangan, mendatangkan kesembuhan, pemulihan. Tuhan kerjakan, mujizat terjadi di tengah-tengah kami. Kami siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Kami izinkan Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita akan berjalan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Karena apa? Karena Yesus, karena ada Roh Kudus yang selalu mendampingi kita, menolong kita. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan pernah ragu, tetap percaya kepada Tuhan. Tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun hidupku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, sampai
Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, 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 Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Karena Tuhan, Dia akan mampukan saya dan saudara kita semua untuk berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Jangan takut, Dia selalu menyertai kita. Ada Roh Kudus yang siap untuk menolong kita. Roh yang hidup itu siap untuk mendampingi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Maka saudara akan melihat ketika kita berjalan dengan Roh Kudus, kita akan melihat Dia akan bawa kita kepada kemenangan. Ada persoalan, pergumulan, tapi Dia tidak tinggalkan kita sendiri. Haleluya. Izinkan Allah Roh Kudus menjamah setiap kita saat malam hari ini. Buka hati kita buat jamahan Roh Kudus bekerja. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu. Dalam naungan-Mu ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu.
buka hati kami buat Engkau ya Roh Kudus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Mari pegang tangan kami ya Roh Kudus. Pimpin kami, sertai kami. Roh-Mu yang hidup itu biarlah selalu ada bersama-sama dengan kami. Tinggal, berkuasa, bertahta di dalam kehidupan kami. Manakala Roh-Mu yang hidup itu ada di dalam kami, Roh-Mu itu yang akan terus menggerakkan kami untuk kami hidup seturut dengan firman-Mu, hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami percaya Roh-Mu itu yang akan terus memampukan kami untuk kami melakukan firman-Mu. Bahkan kami akan melihat hal-hal yang besar Tuhan nyatakan. Ada persoalan, pergumulan, tetapi kami tahu ketika Roh-Mu bekerja, kami akan melihat mujizat terjadi di tempat ini. Dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam kesehatan kami, dalam pekerjaan, dalam segala hal. Terlebih Tuhan Yesus, ada hal-hal yang indah, rahasia-rahasia Allah dinyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami dapat mendengar, menerima firman-Mu. Terlebih kami lakukan firman-Mu dalam hidup kami. Berbicaralah, sampaikanlah isi hati-Mu, pakai hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk melayani. Terima kasih Bapa, mengucap syukur, mengalaskan doa kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, tiba saatnya untuk kita mendengarkan kebenaran firman Allah. Saudara sekalian, di saat yang baik ini, marilah kita terus berjuang ya, kita bertahan dan menang, bukan oleh kekuatan kita, tetapi kita bertahan dan menang di dalam urapan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita membuka di dalam Alkitab Zakaria pasal yang keempat ayat yang keenam. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Puji Tuhan. Bapak Ibu, di sini firman Allah berkata bahwa bukan oleh karena keperkasaan dan bukan dengan kekuatan manusia, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Tuhan memakai Zerubabel untuk penggenapan rencananya bagi umat Allah. Dan Tuhan berkata bahwa bukan karena kekuatanmu, bukan karena keperkasaanmu, tetapi semata-mata oleh karena Rohku, oleh karena Aku yang bekerja di tengah-tengahmu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kata keperkasaan ini dipakai dalam pengertian militer. Artinya kekuatan militer, saudara sekalian, prajurit pasukan, berbatalion-batalion pasukan dengan kekuatan yang sudah ditata, sudah dipersiapkan, yang terlatih dengan segala perangkat, senjata, perlengkapan senjata, digunakan oleh pengertian dari kata keperkasaan ini. Tetapi Tuhan bilang bukan itu, bukan karena kekuatan manusia kamu akan bertahan dan menang. Tuhan bilang bukan. Sekuat apa sih sebenarnya kita di hadapan Tuhan, saudara? Mazmur berkata bahwa kita tidak lebih dari debu, seperti bunga rumput saat ini ada. Terkena panas matahari, dia layu dan dia hilang, dia lenyap. Tidak ada kekuatan sama sekali. Umur yang begitu singkat, seperti uap, Yakobus berkata. Kelihatan kemudian tidak ada lagi. Tidak ada kekuatan, kita begitu rentan dan begitu rapuh di luar Tuhan. Kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Dan ketika Roh Allah bekerja di dalam kita, maka itu membuat kita mampu untuk bertahan dan menang di tengah-tengah situasi yang penuh dengan tantangan pada hari-hari ini. Jadi Tuhan berkata bukan dengan keperkasaan, artinya kekuatan-kekuatan senjata manusia. Tidak, bukan itu. Dan juga bukan dengan kekuatanmu, artinya dengan kemampuan diri kita sendiri.
Bapak Ibu sangat terbatas. Bahkan firman Allah berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ada berkat ketika kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Ada berkat ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Dan Roh Allah lah yang akan menolong saudara dan saya terlibat sepenuhnya di dalam hidup ini. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam firman Allah yang hidup terjemahan yang lain, saya membaca Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Kamu akan berhasil karena Rohku, walau kamu berjumlah sedikit dan lemah. Wow, luar biasa. Puji Tuhan. Kekuatan kita, kemenangan kita, kuncinya, letaknya adalah pada penyertaan Allah. Bertahan dan menang dalam penyertaan Allah ketika Roh Kudus datang mengurapi kita. Tuhan berkata, bukan karena keperkasaan, karena kekuatan, melainkan karena Rohku. Dan firman Allah berkata di sini dalam terjemahan yang lain, kamu berhasil karena Rohku, walau kamu berjumlah sedikit dan lemah. Bapak Ibu saudara sekalian, hari-hari ini semakin penting untuk kita hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Sangat penting untuk kita dibaharui dalam urapan. Minyak baru kiranya dicurahkan dalam hidup saudara dan saya pada hari-hari ini. Di luar itu kita tidak punya kekuatan apapun. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, itu sebabnya dalam 1 Samuel 14, Yonatan pernah berkata di dalam ayat 6 bagian B, tidak sukar bagi Tuhan untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun sedikit orang. Oleh karena Yonatan mengerti, memahami bahwa ketika Roh Allah menyertai mereka, mereka pasti meraih kemenangan. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Alkitab kita akan melihat bahwa hari-hari ini ada, saya katakan, multi tantangan. Bapak Ibu, tekanan dari berbagai arah dalam berbagai macam bidang kehidupan, aspek kehidupan. Kita menghadapi tantangan perubahan-perubahan. Dan kita harus mengupgrade diri kita. Itu akan terjadi. Kualitas diri akan meningkat kalau Roh Allah ada di dalam kita. Bapak Ibu, betapa beratnya tekanan pada hari-hari ini. Saya teringat bagaimana Petrus, saudara sekalian, kalau kita membuka Alkitab kita di dalam Matius 26. Kita baca mulai ayat yang ke-71. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Bapak Ibu, Petrus menyangkal Yesus. Ada ancaman. Hari-hari ini firman Allah berkata, di akhir zaman akan ada tekanan. Ketika saudara hidup benar, saudara semakin dekat dengan Yesus. Maka firman Allah berkata, tanda-tanda zaman, akhir zaman. Selain bangsa bangkit melawan bangsa, terjadi peperangan, terjadi gempa bumi, bencana alam dan sebagainya, wabah penyakit. Jangan lupa, Bapak Ibu, akan ada masa aniaya. Bapak Ibu saudara sekalian, gereja mula-mula bertumbuh di tengah-tengah tekanan dan aniaya. Dan pada saat itu, iman itu menyebar kemana-mana. Ketika Petrus ada bersama dengan Yesus, maka dia dituduh bahwa dia adalah bagian daripada murid Yesus. Bukan tuduhan, tetapi itu fakta. Dan kalau Petrus berkata iya, Petrus akan ditangkap. Kalau Petrus berkata iya, Petrus akan dijerat. Dan dia akan bersama dengan Yesus akan diadili. Dan Petrus menciut. Petrus takut. Sebab dia melihat dari jauh bagaimana mereka memperlakukan Yesus. Tuhan, juru selamat, gurunya itu. Orang benar yang datang untuk membawa kebenaran dan menyelamatkan umat manusia. Pada malam itu mereka menangkap Yesus. Dan Yesus dijadikan bulan-bulanan. Mereka menampar, menendang dia. Mereka menyiksa Yesus sepanjang malam itu. Sampai puncak penyiksaan di atas kayu salib.
Petrus takut. Itu terjadi di depan mata Petrus. Dia melihat itu. Dia tidak kuat. Dan firman Allah berkata, Petrus menyangkal. Bapak Ibu, tekanan begitu besar. Kalau kita tidak punya kekuatan, ada pada satu titik di mana kita bisa meninggalkan Yesus. Tetapi saudara sekalian, saudara ingat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Mari kita membuka Alkitab kita. Saudara akan lihat di situ dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Ternyata Petrus dan murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus. Di loteng Yerusalem, Roh Kudus turun dan memenuhi mereka. Roh dunamis itu, kuasa itu, kekuatan yang tidak terbatas itu turun dan berdiam dalam Petrus dan rasul-rasul. Petrus seorang yang pengecut yang menyangkal Yesus ketika ditanya oleh seorang budak perempuan. Tapi apa yang terjadi ketika Roh Kudus turun atas Petrus? Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Dan selanjutnya, Bapak Ibu, di loteng Yerusalem ketika murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, ada banyak orang dari berbagai bangsa. Dan mereka berkata bahwa orang-orang itu, murid-murid itu, orang-orang yang mabuk ketika mereka dipenuhkan Roh Kudus. Kalau sebelumnya, sebelum dipenuhkan, mereka berkumpul dengan pintu yang terkunci, dalam ruangan yang tertutup, karena mereka takut dengan tekanan massa. Mereka takut dengan ancaman massa pada saat itu. Tapi ketika Roh Kudus datang atas mereka, pintu-pintu terbuka, jendela-jendela terbuka, dan mereka berdiri, tidak ada rahasia lagi. Pekerjaan Allah dinyatakan dengan jelas, iman dinyatakan dengan jelas. Mereka memproklamirkan diri mereka sebagai pengikut Kristus. Mereka tidak takut lagi. Dari mana kekuatan itu? Dari mana kekuatan itu? 40 hari yang lalu Petrus menyangkal Yesus. 50 hari yang lalu Petrus menyangkal Yesus. Tapi kemudian, saudara tahu apa yang terjadi? Petrus pada pagi itu berdiri di depan orang banyak. Tidak gentar, tidak takut. Dari mana dia dapat kekuatan itu? Ketika Roh Kudus menunggal di dalam dia. Ketika Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus. Hari ini banyak ancaman dan tantangan. Menjelang kedatangan Yesus, firman Allah akan digenapi. Nubuatan akan digenapkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita persiapkan diri. Kalau masa itu datang, kita bukan orang-orang yang menyangkal, yang meninggalkan iman kepada Kristus. Tapi kita bertahan sampai langkah terakhir. Dari mana kekuatan kita? Dari Roh Kudus yang menunggal di dalam kita. Kita sebagai orang benar, kita ada di tengah-tengah dunia dengan berbagai macam perubahan yang sedang terjadi. Yang ingin berusaha menghancurkan iman kita. Yang berusaha melemahkan kita. Yang berusaha membuat kita takut. Yang berusaha membuat kita meninggalkan persekutuan dengan Allah. Tetapi marilah saudara sekalian, kita kuat di dalam Tuhan. Kita mau kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu, mari kita membaca dalam 2 Samuel 5 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Bapak Ibu, semakin lama makin besarlah kuasa Daud. Kuasa, kekuatan, daya tahan, kemampuan untuk berjuang, untuk bertahan dan meraih kemenangan. Firman Allah berkata, semakin lama semakin besar kekuatan Daud. Oleh karena apa? Oleh karena Allah Tuhan, Allah semesta alam menyertai Daud. Bapak Ibu yang diberkati
oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca Yohanes 14 ayat yang ke-17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Allah menyertai Daud. Dan roh Allah yang sama menyertai saudara dan saya. Hari-hari ini akan ada kekuatan, kemenangan bagi kita. Kita bertahan dan menang di dalam urapan itu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, apa yang kita kejar hari-hari ini? Di dalam nama Yesus kita diingatkan, cari pengurapan itu. Berdoa, menangis kepada Allah. Seperti rasul-rasul, mereka menunggu selama 10 hari di loteng Yerusalem. Sampai mereka dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Sebab Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Di akhir zaman, di tengah-tengah masa yang tidak menentu, perubahan-perubahan yang terjadi dengan begitu cepat, Roh Allah akan menyertai saudara dan saya. Kita akan terima kuasa. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak kita persiapkan mereka dekat dengan Tuhan agar mereka menerima kuasa. Sebab mereka adalah generasi yang diperhadapkan dengan tantangan di akhir zaman. Anak-anak kita penuh dengan Roh Kudus. Mereka akan menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang bertahan, anak-anak yang selalu melihat mujizat Tuhan, anak-anak yang selalu dilindungi oleh Tuhan, anak-anak yang punya keberanian, anak-anak yang punya kekuatan karena Roh Kudus menyertai mereka. Itu sebabnya di dalam Yoel, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membuka Alkitab kita. Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Pada hari-hari itu, hari-hari inilah hari-hari yang terakhir. Kalau 2 Timotius pasal 3 ayat 1 berkata akan ada masa yang sukar pada hari-hari terakhir. Tapi Yoel pasal 2 ayat 28 berkata pada hari-hari yang terakhir yang sukar itu akan ada pengurapan, akan ada pencurahan Roh Kudus 2 kali ganda. Dan anak-anak kita, generasi kita akan dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Saudara harus kuat di dalam Tuhan. Itu sebabnya dalam Zakaria berkata, bukan dengan keperkasaan dan kekuatan, tetapi melainkan dengan rohku. Bapak Ibu jangan mundur. Bapak Ibu jangan takut. Apapun tantangan di depan kita, hadapi. Roh Kudus akan memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Segala puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, Kisah Rasul 1 ayat 8 menerima kuasa. Kuasa itu disebut dengan dunamis, yaitu kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa yang bertindak di dalam kita. Dengan kuasa ini, maka rasul-rasul menjawab setiap tuduhan dan pertanyaan yang dilontarkan kepada mereka di dalam mahkamah agama pada waktu itu. Mereka ditangkap karena iman kepada Yesus. Mereka dijebloskan ke dalam penjara. Mereka diancam. Tapi mereka bertahan dalam sidang pengadilan agama. Mereka berani dan meraih kemenangan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada kuasa yang bekerja di dalam kita. Ada Roh Kudus yang akan berkomunikasi dengan kita. Roh Kudus yang mengajar, menghibur, memberi kekuatan. Bahkan dari dialah
akan ada mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Segala puji bagi nama Tuhan. Bagaimana untuk kita dipenuhkan dengan Roh Kudus? Bapak Ibu, bagian yang terakhir, bukalah di dalam Kisah Rasul pasal yang kelima ayat yang ke-32. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Belajar taat. Taat artinya mau diatur. Taat itu mau dinasehati. Jadilah jemaat, jadilah generasi yang taat kepada Tuhan. Dengar-dengaran kepada firman Allah, maka engkau akan dilengkapi dengan Roh Kudus, dengan kuasa dunamis itu. Kuasa yang bergerak di dalam engkau. Engkau dituntun, engkau diluputkan dari satu situasi kepada situasi yang lain. Selalu ada jalan keluar, ada perlindungan bagi orang yang diurapi oleh Tuhan. Sebagaimana Daud, kuasa kekuatan Daud semakin besar karena Allah menyertai dia. Dan bagi orang-orang yang taat, kuasa Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, bagaimana cara untuk kita memiliki kelengkapan kuasa Allah itu? Membaca dalam Lukas 11 ayat yang ke-13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu, kalau bapak-bapak di dunia yang jahat, lahir dengan tabiat dosa, mereka mau memberikan apa yang diminta oleh anak-anak mereka. Apalagi Bapa di sorga. Bahkan Dia sudah menjanjikan Roh Kudus ini akan diberikan di dalam kita. Dunamis, kuasa yang bergerak di dalam kita, yang melindungi, menuntun kita, yang mengerjakan kekuatan, memberi kekuatan baru, yang menyatakan mujizat-mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Terus minta sampai kita dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, bertahan dan menang dalam urapan. Puji Tuhan. Mari bersama dengan saya siapkan hati untuk kita masuk di dalam doa. Tanamkan kebenaran firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami Bapa, agar kami menjadi orang-orang yang selalu ingat bahwa kami harus kuat di dalam pergumulan hidup kami. Kami bukan orang-orang yang kalah, tapi kami orang-orang yang bertahan dan menang di dalam urapan. Biarlah kiranya Roh Kudus turun atas kami. Roh yang sudah dicurahkan itu bekerja melimpah, bahkan memenuhi kami, agar kami memiliki kuasa di hari-hari terakhir. Kuasa menjadi saksi Tuhan. Sementara kami bertugas menjadi garam dan terang dunia. Kami tahu itu tidak mudah. Akan ada banyak halangan. Akan ada banyak tantangan dan kesukaran Tuhan. Tetapi ketika kami dipenuhkan dengan Roh-Mu, kami akan kuat. Jemaat akan kuat. Anak-anak kami akan kuat. Keluarga kami akan kuat. Kami akan mampu bertahan dalam iman kepada Kristus sampai langkah yang terakhir. Kami tidak mau gugur Tuhan. Kami tidak mau terhilang dalam perjalanan iman kami. Kami mau bertahan seberat apapun salib yang kami pikul. Dan kami tahu kekuatan itu kami terima ketika kami bersekutu dalam firman dan urapan Roh Kudus-Mu. Hamba berdoa lengkapi kami dengan minyak yang baru. Urapan yang baru dari sorga mengalir memenuhi setiap kami. Dari anak-anak sekolah minggu sampai lansia. Penuh dengan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih, genapkanlah janji-Mu dalam hidup kami. Hamba berdoa berkati seluruh sidang jemaat. Di dalam pekerjaan mereka ditolong dalam nama Yesus. Di dalam pendidikan mereka ditolong dalam nama Yesus. Setiap keluarga rumah tangga ditolong dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit penyakit apapun, yang di rumah sakit, kiranya Tuhan jamah bilur-bilur Yesus mendatangkan kesembuhan. Bagi engkau yang sakit dengan iman berkata, Yesus adalah tabib yang ajaib. Dengan iman berkata, aku menerima pertolongan jamahan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus sembuh dan sembuh di dalam nama Yesus.
Engkau alami pertolongan Tuhan. Engkau menjadi kuat, sembuh dan sehat. Dan kalau kami sudah sehat, kami pakai hidup ini untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih, berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Gembala yang ada, seluruh sidang jemaat, mereka yang setia dalam pelayanan, yang menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati mereka kekuatan baru, urapan baru, bahkan semua yang terbaik dari Tuhan, Tuhan berikan dalam hidup mereka. Berkati negara kami, kiranya yang baik datang dari Tuhan. Setiap provinsi, kota, kabupaten, bahkan sampai dusun, tingkat RW, RT, ditolong, dilindungi dalam nama Yesus. Terutama rumah-rumah orang percaya, umat ketebusan-Mu, ada perlindungan. Karena nama Tuhan diserukan atas mereka, ada tanda darah pengorbanan Kristus dalam hati mereka. Terima kasih, berkati Presiden kami, jajaran Menteri Kabinet, seluruh para medis TNI Polri, ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami akan bertahan dan menang dalam urapan, karena Engkau sumber kekuatan kami. Terima kasih yang susah menerima penghiburan, yang lemah menerima kekuatan, yang takut menerima roh keberanian, yang susah menerima sukacita dari Allah, yang dalam kekurangan menerima kecukupan kelimpahan dari Allah, yang terikat oleh belenggu dosa dibebaskan dalam nama Yesus. Terima kasih, puji syukur bagi Tuhan. Dan saudara sekalian jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan memberkati.